Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online tahun ajaran 2024-2025 untuk wilayah Kabupaten Maros, khususnya pada tingkatan SD atau sekolah dasar. Sebelum kita mendaftar, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa yang harus kita perhatikan dan kita siapkan. Yaitu yang pertama, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian untuk link pendaftaran PPDB online untuk wilayah Kabupaten Maros, yaitu seperti yang terlihat pada layar, yaitu http://ppdbeducationmaros.com. Jadi ini link yang Bapak Ibu akses untuk mendaftar anak Bapak Ibu sekalian dalam pendaftaran peserta didik baru, khususnya untuk tingkatan SD di wilayah Kabupaten Maros. Kemudian ada pun yang harus disiapkan berkasnya, yaitu yang pertama foto berlatar merah, yang kedua scan kartu keluarga, yang ketiga itu scan akte kelahiran, kemudian selanjutnya yaitu scan ijazah atau surat keterangan lulus apabila sudah ada. Kemudian scan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera, PKH, dan lain-lainnya. Ini khusus jalur afirmasi. Kemudian scan bukti domisili pindah atau surat tugas orang tua. Ini khusus jalur perpindahan orang tua. Jadi ini beberapa file atau berkas yang Bapak Ibu siapkan untuk mendaftarkan anak Bapak Ibu sekalian dalam pendaftaran peserta didik baru secara online untuk tingkatan sekolah dasar. Selanjutnya untuk langkah-langkah dalam mendaftar, terlebih dahulu kita akan mengakses linknya, yaitu ppdbeducationmaros.com. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu masuk pada dalam atau link PPDB Kabupaten Maros, akan tampil layar seperti di monitor, yaitu PPDB Disdikbud Kabupaten Maros tahun ajaran 2024-2025 jenjang SD maupun SMP. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mendaftar peserta didik baru untuk jenjang SD. Kita scroll ke bawah. Di sini ada syarat pendaftaran dari berbagai jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur sonasi, jalur berpindah, dan jalur prestasi. Bapak Ibu sekalian, sebelum mendaftarkan anak Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu sekalian membaca dan memahami syarat pendaftaran dari 4 jalur yang tersedia di laman PPDB online Kabupaten Maros. Setelah Bapak Ibu sekalian membaca syarat pendaftaran dari berbagai jalur, kemudian scroll lagi ke bawah. Sini pendaftaran jalur afirmasi mulai tanggal 10, sonasi tanggal 12, kemudian jalur perpindahan tanggal 19, kemudian seleksi atau verifikasi tanggal 21 sampai 22, kemudian pendaftaran ulang dari tanggal 2 sampai 4 Juli, kemudian pengumuman 1 Juli, seleksi atau verifikasi berkas tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni, kemudian pendaftaran jalur prestasi itu tanggal 26 sampai 27 Juni 2024, terus pengumuman yaitu tanggal 24 Juni 2024. Kemudian untuk ke menu pendaftaran, pada
pilihan jenjang pendaftaran. Kali ini kita akan mempraktekkan cara mendaftar PPDB online untuk jenjang SD. Arahkan kursor ke daftar SD, kemudian kita klik daftar SD. Kemudian akan muncul menu pilihan jalur pendaftaran SD. Di sini ada 3 jalur untuk jenjang SD, yaitu afirmasi, sonasi, dan pindahan. Jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, KKS, Kartu Kesejahteraan Sosial atau PKH. Kemudian untuk jalur sonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah sonasi atau berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian pada jalur perpindahan atau tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja pada satu wilayah desa yang sama dengan satu pendidikan untuk jenjang SD dalam satu wilayah kecamatan yang sama dengan satuan pendidikan untuk jenjang SMP. Jadi untuk kali ini kita akan memilih jalur sonasi, arahkan kursor ke jalur sonasi, kemudian diklik. Kemudian akan muncul tahapan pendaftar SD pada jalur sonasi. Untuk pertama umum, jadi Bapak Ibu sekalian arahkan ke kursor di sini untuk mengupload gambar atau foto anak dari Bapak Ibu sekalian yang berlatar merah. Kemudian klik open. Akan terupload foto dari anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini tulis nick daripada anak Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat pada kartu keluarga. Kemudian di sini nama dari anak Bapak Ibu sekalian siapa, misalkan saya Fajar. Kemudian tempat lahirnya di mana sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian tanggal lahirnya sesuai dengan kartu keluarga. Misalkan tanggal 5 bulan 5 tahun 2017. Kemudian jenis kelamin dipilih sesuai dengan jenis kelamin dari anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian agamanya apa dipilih. Kemudian anak keberapa yang mendaftar, anak Bapak Ibu sekalian anak keberapa. Kemudian berapa jumlah saudaranya, misalkan 3. Kemudian apa cita-citanya, misalkan TNI Polri. Kemudian hobinya apa, misalkan olahraga. Kemudian di sini masukkan email aktif dari Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu sekalian email yang dimasukkan di sini email yang aktif, sehingga nanti verifikasinya itu akan masuk di email Bapak Ibu sekalian. Kemudian nomor handphone aktif di sini dimasukkan. Kemudian pernah PAUD atau tidak, jika tidak klik tidak. Pernah TK atau tidak, jika pernah TK klik iya. Begitupun dengan sebaliknya. Setelah terisi semua data anak Bapak Ibu sekalian, kemudian klik menu simpan dan lanjutkan. Jika tunggu beberapa saat, jika tertulis sukses berarti data sudah tersimpan. Kemudian kita ke tahap berikutnya, yaitu terkait dengan domisili. Kemudian di sini di mana domisili orang, bersama siapa anak Bapak Ibu sekalian tinggal, apakah bersama dengan Bapak Ibu sekalian atau ngekos. Kali ini saya pilih tinggal dengan orang tua. Kemudian alamatnya di sini alamat lengkap ya Bapak Ibu sekalian ditulis. Kemudian di sini kecamatan apa? Saya pilih kecamatan Marusu. Kemudian kelurahannya apa? Pak Bentengan. Di sini dusunnya di mana? Tempat tinggalnya itu Ujung Bulo.
kemudian ET tidak ada pilihan, kemudian kode posnya berapa, misalkan kode pos daerah saya itu 90551, kemudian berapa jarak tempuh dari rumah ke sekolah, misalkan 5-10 km, kemudian jarak tempuhnya itu memakan berapa menit, misalkan saya contoh 10-19 menit, kemudian menggunakan transport apa ke sekolah, misalkan antar jemput sekolah. Setelah terisi semua, Bapak Ibu sekalian, datanya, kemudian kita simpan dan lanjutkan. Setelah sukses, data berhasil, oke. Kemudian ke keluarga. Di sini Bapak Ibu sekalian, data yang diisi yaitu data keluarga. Yang pertama nomor kakak. Jadi nomor kakak di sini nomor ada kartu keluarga. Misalkan ini saya pilih sebagai contoh. Kemudian siapa kepala keluarga di kakak Bapak Ibu sekalian. Misalkan kepala keluarga Densila. Kemudian ayahnya masih hidup atau tidak? Masih hidup. Kemudian masukkan nik ayah. Kemudian siapa nama ayahnya? Ya, Desila. Anak atau keluarganya tadi Desila. Kemudian tempat tanggal lahir ayah, tahun berapa dan tanggal berapa. Misalkan saya pilih tahun 1985 bulan Juni tanggal 5. Kemudian pendidikan ayah apa? Misalkan SMA. Pekerjaan ayah apa sebagai apa? Misalkan pegawai swasta. Kemudian penghasilan ayah berapa? Misalkan 2-3 juta. Kemudian nomor HP ayah dimasukkan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut lagi data orang tua ibu. Masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup, silakan klik hidup. Kemudian nik ibu dimasukkan sesuai kakak. Nama ibu siapa? Misalkan Ramlah. Kemudian tempat tanggal lahir ibu juga dipilih. Misalkan 1990 Februari 7. Kemudian pendidikan ibu sampai jenjang apa? Misalkan S1. Apa pekerjaan ibu? Misalkan guru. Kemudian berapa penghasilannya? Misalkan 2-3 juta. Nomor HP ibu dimasukkan. Kemudian setelah terisi semua data orang tua atau keluarga, kemudian kita simpan dan lanjut. Sukses, klik OK. Kemudian kita ke tahapan kesehatan. Di sini ada beberapa muncul, yaitu yang pertama terkait dengan riwayat sakit dari anak. Apakah dia hepatitis B? Apabila tidak, ya pilih tidak. Apakah polio? Pernah polio? Jika tidak, tidak. Pernah BCG? Jika tidak, tidak. Pernah dicampak? Jika pernah, ketik ya. Kemudian DPT? Jika tidak, pilih saja tidak. COVID? Jika tidak pernah COVID, tidak. Kemudian disabilitas? Pilih saja tidak. Dan jenis disabilitas tidak muncul karena kita memilih tidak disabilitas. Setelah terisi semua, kemudian lanjut simpan dan lanjutkan. Sukses, data berhasil disimpan. Oke. Nah, di tahapan berikutnya Bapak Ibu sekalian, disinilah tahapan penguploadan berkas yang dibutuhkan. Jadi berkas yang diupload di sini di jalur zonasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu kartu keluarga. Ini sifatnya wajib karena ada tanda bintang merah, berarti wajib diupload. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silakan upload di sini.
Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan upload dulu kartu keluarganya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebagai contoh kartu keluarga yang sudah saya scan. Klik kartu keluarga, kemudian klik open. Setelah masuk, silakan di-upload. Tunggu beberapa saat. Ya, sukses, data berhasil simpan. Oke. Akan berubah seperti ini jika kakaknya sudah diupload atau kartu keluarganya. Kemudian yang kedua, ijazah, SKHU atau surat keterangan lulus apabila ada. Jadi ini sifatnya tidak wajib. Apabila ada silakan diupload, dan apabila tidak ada maka bisa dilangkahi. Kemudian akte kelahiran. Ini sifatnya wajib karena berbintang merah. Jadi silakan pilih filenya Bapak Ibu sekalian. Sini saya sudah menyiapkan akte kelahiran. Sebagai contoh, klik akte kelahiran dan klik open. Setelah muncul akte kelahiran, kemudian upload. Kemudian sukses. Ya, akan berubah apabila sudah sukses Bapak Ibu sekalian terupload. Kemudian berkas selanjutnya itu rapor. Di sini rapor apabila sudah ada rapornya bisa diupload, dan apabila belum ada tidak apa-apa untuk tidak diupload karena tidak ada bintang merahnya atau tidak bersifat wajib. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa untuk jenis file yang diupload di sini bisa berupa JPEG dan bisa berupa PDF. Bisa PDF apabila ada beberapa lembaran yang mau diupload masuk. Itu disatukan dalam bentuk PDF. Apabila hanya satu lembar, Bapak Ibu sekalian bisa upload menggunakan jenis berkas JPG atau gambar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah terupload seperti begini, seperti ini ya, silakan lanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini di tahap terakhir, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk memilih sekolah pilihan atau tujuan, sekolah tujuan yang ingin didaftarkan anak Bapak Ibu sekalian untuk bersekolah. Di sini karena saya memilih Dusun Ujung Bulo, maka di sini akan terpilih dua sekolah, yaitu SD Sosoe dan SD 137 Impres Kaimba. Berarti dalam zonasi di Dusun Ujung Bulo itu ada dua sekolah yang bisa saya pilih. Misalkan sekolah pilihan pertama saya itu SDN 137 Impres Kaimba. Kemudian sekolah kedua saya itu SDN 194 Impres Sosoe. Untuk sekolah ketiga tidak akan muncul karena sekolah yang terbaca pada jalur zonasi di Dusun Ujung Bulo itu hanya dua. Jadi jika muncul dua sekolah, maka dua sekolah yang bisa kita pilih. Sekolah pertama sekolah apa, kemudian pilihan kedua sekolah apa. Kemudian ada juga dusun, apabila kita pilih hanya satu sekolah, maka sekolah yang bisa terisi hanya sekolah pilihan pertama. Sekolah pilihan kedua dan pilihan ketiga itu kosong. Jadi tergantung berapa sekolah yang terjangkau pada jalur zonasi di dusun tempat tinggal masing-masing Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita pilih. Karena di sini saya terbaca dua sekolah, maka saya memilih sekolah 1 itu SD 137 Impres Kaimba dan sekolah 2 SDN 194 Impres Sosoe. Sekolah ketiga kosong karena hanya dua sekolah yang terdeteksi oleh jalur zonasi sesuai dengan lingkup tempat tinggal saya.
Setelah Bapak Ibu sekalian mengisi sekolah pilihan, Bapak Ibu sekalian selanjutnya memasukkan paspor akun Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya memasukkan paspornya. Diketik ulang paspor yang sudah dimasukkan. Setelah di sini Bapak Ibu sekalian harus sama ya, paspor dengan ketik ulang paspor harus sama. Jadi setelah sama, kemudian saya selesaikan registrasi. Apakah Anda yakin semua data sudah benar? Jika sudah yakin, Bapak Ibu sekalian klik ya. Maka data pendaftaran jalur zonasi Bapak Ibu sekalian yang didaftarkan anaknya itu sudah sukses, akan tertulis seperti ini. Pendaftaran selesai. Silakan pantau hasil seleksi melalui akun belajar Anda menggunakan email yang didaftarkan tadi Bapak Ibu sekalian, email aktif yang didaftarkan dan paspor yang telah didaftarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Setelah sukses, klik OK. Akan ke menu utama. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian untuk pendaftaran PPDB online jenjang SD wilayah Kabupaten Maros. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan dan saya bisa arahkan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat dipahami sesuai dengan alur yang sudah saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.